Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal ujian sekolah ilmu pengetahuan sosial kelas 9 SMP. Ini merupakan bagian 2-nya. Jadi pastikan adik-adik sudah nonton bagian satunya dulu untuk mengetahui pembahasan nomor 1-25-nya. Karena pada video kali ini Miss Sinta akan langsung lanjut dari nomor 26 sampai 50. Bagaimana? Sudah siap semua? Sekarang kita mulai yang nomor 26. Di bawah ini yang melatar belakangi kedatangan bangsa barat di Indonesia adalah A. Menjalin mitra dagang untuk memperjualbelikan rempah, B. Melaksanakan semboyan kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama, C. Menolong keterpurukan dan keterbelakangan bangsa timur termasuk Indonesia, D. Mencari dukungan politik. Nah, jadi awalnya bangsa barat ini datang ke Indonesia membawa 3 tujuan, yaitu gold, gospel, dan juga glory. Gold itu kekayaan, jadi ia mencari kekayaan. Gospel artinya untuk menyebarkan agama, yaitu agama Kristen. Sedangkan glory itu bertujuan untuk mencari kejayaan atau juga kekuasaan. Jadi, dari opsi A, B, C, dan D, yang paling tepat untuk pertanyaan latar belakangan kedatangan bangsa barat adalah B. Melaksanakan semboyan kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. 27. Dampak monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC terhadap kehidupan masyarakat Indonesia adalah A. Pendapatan rakyat meningkat. Tidak ya, karena VOC ini merugikan masyarakat. B. Pedagang asal pribumi lebih leluasa menentukan harga penjualan rempah. Tidak juga. C. Rakyat menjadi menderita disebabkan kebebasan perdagangan yang dikekang oleh VOC. D. Rakyat lebih sejahtera. Juga bukan. Jadi kalau ditanya dampak VOC terhadap Indonesia, itu pokoknya yang menyebabkan masyarakat menjadi lebih menderita. Jadi dampaknya rata-rata dampak negatif. Jadi untuk A, B, dan D pasti salah. Jawaban yang tepat adalah C. 28. Kebijakan sistem tanam paksa membuat angka kematian rakyat Indonesia sangat tinggi. Contohnya di Gerobokan, Jawa Tengah, 9/10 penduduknya meninggal. Nah, tingginya angka kematian ini lebih besar disebabkan oleh faktor A. Peperangan, B. Kehilangan lahan, C. Pemerasan, D. Harga beras yang melambung serta gagal panen. Nah, adik-adik harus ingat dulu, tanam paksa ini menyebabkan A. Adanya penyimpangan pelaksanaan. Jadi, para VOC itu tidak menepati janjinya. Jadi janjinya apa di awal tapi tidak dilaksanakan, sehingga masyarakat lebih menderita. Jadi banyak tanah yang terbengkalai, jadinya gagal panen. Kemudian juga banyak wabah penyakit, juga adanya kelaparan, baik di Cirebon maupun di Gerobokan. Jadi untuk pertanyaan nomor 28 ini, mengapa angka kematian di Gerobokan lebih besar? Karena D. Harga berasnya tinggi, serta ada gagal panen akibat serangan hama belalang. Akibatnya, karena panennya gagal, masyarakat jadi kelaparan. Jadi, 9/10 penduduknya meninggal. 29. Pernyataan yang merupakan perbedaan kehidupan pada masa kolonial barat dan penjajahan Jepang. Oke. Jadi ini ya, ini merupakan perbedaan pada masa penjajahan di kolonial, ini berarti barat, kemudian juga dengan Jepang. Pada sektor pekerjaan, kalau di kolonial sebagian besar petani, sisa pedagang dan pemerintahan. Pada Jepang, romusa dan petani. Untuk sektor pendidikan, sekolah pada masa kolonial dibagi 3 jenis dan lebih ditekankan pada kalangan priai. Priai ini maksudnya bangsawan ya, hanya orang-orang yang
masuk golongan-golongan atas yang diperbolehkan untuk sekolah. Sedangkan pada masa Jepang itu diadakan sekolah rakyat 6 tahun. Kemudian sekolah menengah 3 tahun, sekolah menengah tinggi 3 tahun. Ini setara dengan SD, SMP, dan SMA pada masa sekarang. Kemudian untuk sektor sosial, ada tingkatan kelas pada zaman kolonial. Nah, kalau kita lihat ke pilihannya yang merupakan perbedaan kehidupan pada masa kolonial Barat dan Jepang. 1. Pendidikan hanya dapat diakses oleh golongan bangsawan. Itu benar tadi ya. Pada masa kolonial itu hanya golongan pria yaitu bangsawan yang boleh mendapat akses pendidikan. 2. Pendidikan bisa diakses oleh semua kalangan. Nah, ini pada masa Jepangnya. Berarti yang merupakan perbedaannya adalah 1 dan 2. Nomor 1 pada masa kolonial, nomor 2 pada masa Jepang. Jadi jawabannya adalah A. 30. Letak geografis negara Asia Tenggara berada di 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Baratnya udah nih, Samudra Pasifik di bagian timur. Dan satu lagi adalah di sebelah utara, yaitu Laut Cina Selatan. Masih ingat tidak? Pada video sebelumnya, pada soal nomor 1, Miss Sinta telah memberikan peta lengkap mengenai perairan di Indonesia juga. 31. Argentina, Brazil, Kolombia, Venezuela adalah beberapa negara di benua Amerika yang masuk dalam kawasan. Nah, ini merupakan negara-negara yang masuk dalam kawasan Amerika Selatan. 32. Memahami bentang alam negara Jepang yang sebagian besar atau 70 hingga 80% terdiri atas pegunungan dan sekitar 30% adalah dataran di sepanjang pantai. Maka aktivitas penduduknya lebih banyak berpusat di karena dia 30%-nya dataran, 70-80%-nya pegunungan. Maka aktivitas penduduknya lebih banyak berpusat di B, dataran rendah. 33. Wilayah dengan penduduk terpadat terdapat di yang terpadat itu semakin pekat warnanya berarti makin padat. Kalau yang kuningnya kuning muda berarti di situ masih jarang atau tidak terlalu padat penduduknya. Nah, yang paling pekat kan warnanya sebelah sini nih. Berarti disitulah penduduk terpadat ada. Berarti jawabannya adalah B, dataran pantai sebelah timur Australia. 34. Pertumbuhan penduduk benua Eropa menurun dari tahun ke tahun. Faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah A. Pasokan pangan terbatas, B. Tingkat pendidikan penduduk rendah, C. Keinginan memiliki anak rendah, D. Perkembangan teknologi yang sangat maju. Jadi kalau untuk D itu perkembangan teknologi sangat maju. Jika seandainya maju sebenarnya tidak berhubungan dengan pertumbuhan penduduk, justru harusnya malah dapat membantu masyarakat yang tidak dapat punya anak karena perkembangan teknologinya sudah maju. Untuk A dan B sudah pasti salah karena tingkat pendidikan di sana sangat tinggi. Juga pasokan pangannya tidak terbatas seperti di negara-negara berkembang. Nah, mengapa bisa rendah pertumbuhan penduduknya? Itu karena keinginan memiliki anaknya rendah. Jadi masyarakat di sana tidak terlalu ingin punya anak. Jadi ingin menjalani kehidupannya sendiri. 35. Pertumbuhan penduduk di benua Afrika cukup tinggi. Di kawasan sub-Sahara, wilayah Afrika Utara rata-rata perempuan punya 5 anak. Secara geopolitik, kawasan ini kurang stabil. Kondisi tersebut berimbas terhadap ketersediaan pangan dan air. Permasalahan yang muncul berdasarkan fenomena tersebut adalah jadi di sana anaknya pada banyak-banyak nih, padahal tidak begitu nyaman dan aman gitu secara geopolitik. Udah gitu, pangan dan airnya terbatas. Nah, akibatnya muncullah permasalahan yaitu D.
rawan bencana kelaparan dan wabah penyakit. Bayangkan, penduduknya banyak, tapi pangan dan airnya terbatas. 36. Sesuai pernyataan di atas, yang merupakan pengaruh interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Oke, berarti kata kuncinya antar negara, kemudian kehidupan sosial. Kita baca dulu ya. 1. Terjadinya demoralisasi di kalangan remaja. Itu iya, demoralisasi ini maksudnya moral masyarakatnya apa moral remajanya semakin turun. Bisa jadi karena adanya pertukaran informasi antar ruang negara, maka masyarakat Indonesia misalnya yang menganut budaya timur dapat mencontoh remaja-remaja lain yang menganut budaya barat. Maka di kita terjadilah demoralisasi. Kemudian berarti 1 iya. 2. Perbedaan kesejahteraan antar penduduk suatu negara terlihat jelas. 3. Memiliki banyak alternatif pemilihan pemenuhan kebutuhan masyarakat dunia. 4. Arus masuk wisatawan asing meningkat tajam. 5. Memberikan bantuan beasiswa bagi penduduk negara berkembang oleh beberapa universitas di dunia. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah B, 1, 2, dan 4. 37. Bentuk perubahan sosial cepat atau revolusi terdapat pada nomor. Nah, adik-adik sudah tahu belum apa itu perubahan sosial cepat atau revolusi? Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung cepat. Jadi dari A langsung berubah ke B. Tidak pelan-pelan, tidak berangsur-angsur gitu. Nah, di mana hal mendasar dalam bidang masyarakat ikut berubah. Untuk nomor 1, penggunaan alat-alat kehidupan secara turun-temurun. Kalau masih dilestarikan secara turun-temurun, maka itu berarti tidak terjadi revolusi. Revolusi ini berubahnya langsung drastis gitu, berarti 1 bukan. Kita langsung coret yang A dan B karena ada nomor 1-nya. 2. Perkembangan teknologi internet yang menghubungkan antar komputer secara global. 3. Penggunaan mesin-mesin dalam proses kegiatan produksi. 4. Launching produk baru Honda Motor. 5. Penggunaan sistem pemerintahan presidensial oleh suatu negara. Nah, yang merupakan bentuk perubahan sosial cepat adalah 2, 3, dan 5. Jadi, penggunaan teknologi secara drastis. Jadi misalnya yang awalnya semua pekerjaan dilakukan oleh manusia, tiba-tiba dengan adanya perkembangan teknologi langsung digantikan oleh mesin. Berarti kan itu tidak berangsur-angsur, tidak pelan-pelan, secara cepat. Nah, jawabannya C. 38. Kehilangan nasionalisme dengan meniru aktivitas kebarat-baratan atau yang disebut westernisasi merupakan salah satu dampak globalisasi. Sikap masyarakat terhadap perilaku westernisasi sebaiknya A. Menutup diri dari budaya barat. Tidak ya, kita tidak perlu benar-benar menutup diri, tapi yang benar adalah menyaringnya, mana yang bisa kita ikuti, mana yang tidak. B. Membiarkan masyarakat bergaya hidup kebarat-baratan. Tidak juga, harus sesuai dengan budaya kita. C. Memupuk sikap nasionalisme serta meminimalisasi dampak negatif dari westernisasi. Oke, berarti jawaban yang benar adalah C. Jadi dengan adanya sikap nasionalisme kita, maka kita menjadi tetap mempertahankan budaya ketimuran kita. Sehingga kita dapat meminimalisasi dampak negatif dari westernisasi. 39. Globalisasi di bidang transportasi terlihat pada semakin berkembangnya alat transportasi modern dan cepat. Dengan pertimbangan kelangsungan alat transportasi lokal dan efisiensi bahan bakar, upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi di bidang transportasi adalah A. Menggunakan alat transportasi modern untuk meraih status sosial yang lebih tinggi. Ini maksudnya misalnya seperti mobil, atau pesawat ya, atau MRT. Nah, penggunaan transportasi modern ini tujuannya bukan untuk meraih status sosial, namun biasanya memang untuk mencari yang lebih praktis dan lebih efisien. B. Memanfaatkan alat transportasi di setiap perjalanan atau sedang bepergian. Tidak juga ya,
Jika kita perjalanannya dekat gitu, atau kita bepergiannya dekat, kalau masih bisa jalan kaki. Jadi ke warung tetangga tidak perlu naik motor ya. Jadi tidak setiap sedang bepergian. C. Menggunakan alat transportasi lokal kemanapun akan bepergian agar tidak boros. Tidak juga, kita tidak harus menggunakan alat transportasi lokal. Jadi kita juga harus memikirkan efisiensi bahan bakarnya dan juga biaya yang kita keluarkan. Soalnya kalau memang jauh dan rasanya lebih efisien menggunakan pesawat, ya nggak apa-apa, kita tidak harus menggunakan delman. Mentang-mentang delman adalah alat transportasi lokal. Jadi yang tepat itu adalah D. Jadi kita gunakan alat transportasi lokal pada waktu tertentu supaya budaya lokal tetap lestari. Tapi untuk bepergian yang lebih efisien, kita juga tetap menggunakan alat transportasi modern. Jadi tergantung waktunya ya. 40. Faktor yang menghambat perdagangan internasional ditunjukkan oleh nomor. Ini yang menghambat ya, berarti yang mengurangi keefektifannya. 1. Harga barang ekspor lebih rendah daripada negara lain yang mengekspor barang yang sama. 2. Pemberlakuan perdagangan bebas antar negara dalam kawasan tertentu. 3. Kebijakan harga barang ekspor suatu negara ke luar negeri lebih rendah daripada di dalam negeri. 4. Kondisi politik suatu negara yang tidak stabil. 5. Pembatasan jumlah ekspor dan impor barang suatu negara. Nah, yang merupakan faktor penghambat itu adalah nomor 3, 4, dan 5. Jadi, dengan adanya kebijakan harga barang ekspor ke luar negeri yang lebih rendah daripada di dalam negeri menyebabkan kita, udahlah jual di dalam negeri aja. Kalau kita jual ke luar negeri, ntar jadinya rendah, dapat sedikit doang kita pembayarannya. Atau nomor 4, kondisi politik suatu negara yang tidak stabil. Jadi kalau kondisi negara tidak stabil, kita juga tidak bisa ekspor atau tidak bisa memasukkan produk kita ke negara-negara tertentu. 5. Pembatasan jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Jadi kita tidak bisa bebas mau mengekspor atau mengimpor barang berapapun banyaknya. Jadi ada batasnya ya. Jawaban yang tepat adalah D. 41. Manfaat perdagangan internasional yang paling tepat adalah, nah tadi udah faktor penghambat, sekarang adalah manfaatnya. 1. Persahabatan antar negara semakin erat. 2. Memperoleh keuntungan. 3. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi melalui impor. 4. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi daerah. Nah, untuk nomor 2 ini sudah pasti ya, peroleh keuntungan itu tidak hanya manfaat perdagangan internasional, tapi adalah manfaat dari semua perdagangan. Jadi opsi 2 kurang tepat. 1 berarti benar, persahabatan antar negara semakin erat. Berarti jawaban yang tepat adalah B1 dan 3. 42. Salah satu upaya meningkatkan ekonomi kreatif oleh pemerintah dengan melakukan identifikasi kompetensi inti industri dan identifikasi fasilitas lainnya merupakan penjelasan dari poin. Ini merupakan identifikasi, katanya dengan identifikasi. 1. Menyiapkan insentif untuk maju pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. B. Membuat roadmap industri. 2. Membuat roadmap industri. 3. Berikan perlindungan hukum dan insentif bagi karyawan kreatif. 4. Membentuk Indonesia Creative Council. Nah, dalam bidang ekonomi kreatif, pemerintah melakukan identifikasi dengan cara membuat roadmap. Itu semacam peta industri gitu. Jadi bisa tahu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. 43. Salah satu upaya pemanfaatan persaingan yang diperlukan untuk mengembangkan keunggulan ekonomi suatu bangsa adalah dengan
A. Memproduksi barang sebanyak-banyaknya. B. Mengeksplorasi sumber daya alam untuk keunggulan ekonomi. C. Mengimpor barang sebanyak-banyaknya. D. Melakukan spesialisasi dan efisiensi dalam memproduksi barang. Oke, untuk mengembangkan keunggulan ekonomi, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan spesialisasi dan efisiensi. Jadi bukan harus produksi sebanyak-banyaknya gitu, enggak ya. Tapi harus memikirkan efisiensi dalam memproduksi barang. 44. Berikut yang tidak termasuk pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat setempat. Oke, jawabannya tidak ya. Kan dia bilang tadi dengan adanya pusat-pusat keunggulan ekonomi berpengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat. Berarti yang tidak termasuk pengaruh pusat keunggulan ekonomi adalah A. Terbuka lapangan pekerjaan baru. Seperti iya ya, dia nanya yang tidak. B. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Iya juga, jika ekonominya maju, maka sarana dan prasarana transportnya akan berkembang karena dibutuhkan transportasi untuk mendistribusikan barang. C. Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya semakin tinggi. D. Terjadi peningkatan pendapatan dalam keluarga. Nah, kalau yang dia tanya adalah tidak termasuk pengaruh, berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Karena perhatian orang tua ini tidak berhubungan dengan ekonomi, sedangkan yang A, B, dan D itu lebih berhubungan dengan ekonomi. 45. MEA merupakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Pemberlakuan MEA ini bertujuan, nah adik-adik sudah tahu belum? MEA ini merupakan masyarakat ekonomi ASEAN. Itu kerjasama antar negara-negara di dalam ASEAN. Nah, tujuannya adalah A. Meningkatkan harga jual produk lokal di pasar Asia Tenggara. B. Meminimalisasi hambatan dalam kerjasama ekonomi antar negara ASEAN. C. Mewujudkan perdamaian dan kestabilan politik. D. Mengatasi masalah sengketa. Nah, namanya aja masyarakat ekonomi ya, hubungannya pasti ke ekonomi. Jadi yang C sama D itu sudah pasti salah. Di pilihan kita adalah meningkatkan harga jual atau meminimalisasi hambatan dalam kerjasama ekonomi. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi, untuk negara-negara yang tergabung dalam MEA ini atau masyarakat ekonomi ASEAN ini dapat bekerja sama dalam bidang ekonomi dengan hambatan yang lebih sedikit. 46. Berikut yang bukan merupakan bentuk globalisasi dalam bidang budaya. A. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Itu iya. B. Kesepakatan negara-negara di dunia menjalankan perdagangan bebas. C. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga seperti Olimpiade. D. Berkomunikasi menggunakan media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Nah, jawaban yang tepat adalah B, karena dia nanyanya dalam bidang budaya. Kalau yang B ini adalah dalam bidang ekonomi. 47. Ciri kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer yang tepat berikut ini adalah A. Dalam dunia pendidikan, pemerintah mulai membuka sekolah teknik untuk mengejar ketertinggalan. B. Dalam bidang seni dan budaya, terjadi upaya dominasi oleh PKI. C. Dalam bidang kesenian, banyak muncul lagu bertemakan nasionalisme. D. Dalam bidang sosial, sudah mampu memperbaiki kesejahteraan rakyat. Oke, di sini dia bilang ciri kehidupan masyarakat pada masa demokrasi parlementer. Yang paling tepat adalah A, karena pada masa demokrasi parlementer itu pemerintah membuat beberapa universitas. Salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada yang ada di Yogyakarta. Jadi memang sedang mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan. 48. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah menurunkan nilai mata uang rupiah atau devaluasi, yakni dari 1.500 menjadi 100 dan 50. Oke, berarti dicoret satu angka nolnya. Kebijakan devaluasi bertujuan untuk A. Mendorong jumlah ekspor dan menekan jumlah impor.
B. Menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang dalam negeri. C. Mendorong konsumsi barang impor untuk kesejahteraan masyarakat. D. Meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, devaluasi ini tujuannya adalah untuk mendorong ekspor. Jadi, agar kita dapat melakukan ekspor dan juga untuk menekan impor. 49. Berikut yang tidak menunjukkan perkembangan politik Indonesia pada masa Orde Baru adalah: A. Pemerintah melakukan penyederhanaan dan fusi partai-partai politik menjadi 3 partai saja. B. Pemulihan hubungan dengan Malaysia melalui perundingan Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966. C. Penghapusan dui fungsi ABRI supaya berkonsentrasi hanya pada pertahanan dan keamanan saja. D. Kembali menjadi anggota PBB. Nah, di sini yang tidak, dia bilang kan, jadi politik di Indonesia pada zaman Orde Baru itu mengalami perkembangan. Yang bukan, tidak berarti nanya yang bukan ya. Yang bukan adalah penghapusan dui fungsi ABRI, karena pada zaman itu dui fungsi ABRI ini merupakan peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik. Yang mana ABRI ini merupakan salah satu yang sangat dominan dalam masa Orde Baru. Jadi bukan dihapus ya, justru digunakan atau diberi fungsi ganda. 50. Tujuan aksi di atas adalah, nah ini merupakan gambar aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahun 1998. Tujuannya adalah menuntut reformasi atau turunnya Soeharto. Jadi kalau dia tanya, tujuan aksi di atas adalah A. Menuntut reformasi di Indonesia. Nah, bagaimana? Adik-adik, kita telah selesai mengerjakan 50 soal. Sampai di sini adik-adik sudah paham? Jika sudah, jangan lupa saksikan juga video pelajaran lainnya. Nyalakan loncengnya agar tahu kapan Miss Sinta upload video baru. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di pelajaran lainnya. Bye adik-adik.